Salam. Ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Membahas semua kejadian yang ada di sekitar kita. Apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana latar belakang semua itu. Selamat mengikuti. Perang Dunia ke-1 berakhir pada bulan November 1918 dan konferensi perdamaian diadakan di Paris pada tahun 1919 untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan negara-negara yang telah dikalahkan. Para peserta konferensi Paris memutuskan bahwa orang-orang dari kerajaan yang dikalahkan seperti orang Arab dari Kekaisaran Ottoman harus memiliki hak penentuan nasib sendiri secara nasional, yaitu hak untuk mendirikan negara mereka sendiri, mengatur diri sendiri, dan merdeka. Banyak orang Arab merasa bahwa mereka mampu mengatur diri mereka sendiri, tetapi peserta konferensi tidak setuju. Mereka memutuskan bahwa Palestina, Transjordania, dan Irak harus menjadi mandat Inggris, dan Lebanon serta Suriah menjadi negara mandat Prancis. Sementara konferensi Paris membahas masa depan Timur Tengah, organisasi Zionis sudah meminta agar didirikan rumah nasional Yahudi di Palestina, sebagaimana disebutkan dalam deklarasi Balfour. Pada saat yang sama, Kongres Nasional Palestina yang baru dibentuk, mewakili orang-orang Arab, meminta konferensi menolak deklarasi Balfour dan membiarkan mereka merdeka. Akhirnya, konferensi perdamaian memutuskan untuk mengirim tim penyelidikan ke Palestina dipimpin oleh dua orang Amerika, Henry King dan Charles Crane. Komisi King-Crane mengumpulkan pendapat publik tentang rencana Zionis untuk rumah nasional di Palestina. Mereka melaporkan pada Agustus 1919 bahwa populasi non-Yahudi di Palestina hampir 9/10 dari keseluruhan dengan tegas menentang seluruh program Zionis. Imigrasi Yahudi tanpa batas dan tekanan keuangan dan sosial untuk menyerahkan tanah akan menjadi pelanggaran berat dari hak-hak rakyat. Komisi King-Crane merekomendasikan agar rencana tersebut dibatalkan. Namun, laporan King-Crane itu ditekan untuk tidak pernah dikeluarkan dan tetap dirahasiakan selama 3 tahun. Bukannya membatalkan rencana rumah nasional Yahudi di Palestina, konferensi perdamaian justru memasukkan deklarasi Balfour dalam aturan mandat yang mengatur Palestina. Orang-orang Palestina bereaksi terhadap hal ini dengan mendukung Sharif Hussein, pemimpin gerakan kemerdekaan Arab sejak pemberontakan tahun 1917. Pada bulan Maret 1920, Kongres Umum Suriah memilih putranya Sharif Hussein, Emir Faisal, sebagai raja negara Arab yang terdiri dari Palestina, Lebanon, Transjordania, dan Suriah. Kongres yang memilihnya mengeluarkan pernyataan bahwa kami menentang keinginan Zionis untuk membuat persemakmuran Yahudi di Palestina, menentang migrasi Zionis ke bagian manapun dari negara kita. Kami tidak mengakui hak mereka, tetapi menganggap mereka sebagai bahaya besar bagi rakyat kami dari sudut pandang nasional, ekonomi, dan politik. Namun, pemerintahan Raja Faisal dan Kongres Umum Suriah berumur pendek. Ketika Faisal mulai menyerang Prancis yang menjalankan mandat di Suriah dan Lebanon, tentara Prancis menangkapnya dan mengasingkannya ke luar negeri. Pada tahun 1920, Inggris menunjuk Sir Herbert Samuel, seorang Yahudi Inggris terkemuka dan Zionis, sebagai komisaris tinggi atau gubernur Palestina. Tindakan pertama Samuel adalah mengumumkan bahwa 16.500 orang Yahudi akan diizinkan menetap di Palestina selama tahun mendatang. Orang Arab memprotes hal ini dan pada tahun 1921, protes mereka berubah menjadi kerusuhan, di mana 46 orang Yahudi dibunuh. Oleh karena itu, Sir Herbert Samuel mengurangi jumlah orang Yahudi yang diizinkan untuk menetap di Palestina. Akibatnya, selama periode 1922 sampai 1929 relatif damai.
Meskipun ada pembatasan pada imigrasi, bagaimanapun 60 pemukiman Zionis baru dibangun selama bertahun-tahun ini dan populasi Yahudi berlipat ganda. Pada tahun 1929, ada dua peristiwa yang menyebabkan ledakan kekerasan baru antara orang Arab dan Yahudi. Yang pertama adalah pidato ekstremis Zionis, Vladimir Jabotinsky, di mana ia berbicara akan membuat negara Palestina menjadi negara Yahudi dan akan melakukan kolonisasi Yordania. Yang kedua adalah demonstrasi oleh Zionis ekstrim di dekat Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Orang Arab melihat ini sebagai ancaman bagi agama mereka dan membuat demonstrasi tandingan. Hal ini segera berubah menjadi serangan massal orang Arab terhadap orang-orang Yahudi di seluruh Palestina. 133 orang Yahudi tewas dan 339 luka-luka. Meskipun demikian, Inggris tetap memungkinkan Zionis untuk menetap di Palestina. Sejak tahun 1933 dan seterusnya, sebagian besar pemukim berasal dari Jerman, di mana partai Nazi antisemit berkuasa pada tahun itu. Dengan banyaknya orang Yahudi yang mencari pelarian dari penganiayaan Nazi, tingkat imigrasi melonjak. 30.000 pada tahun 1933, 42.000 pada tahun 1934, dan 61.000 pada tahun 1935. Dengan adanya gelombang baru imigrasi, orang Arab di Palestina mulai berbicara tentang pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan Inggris. Pada tahun 1936, kelima partai politik Arab bersatu untuk membentuk Komite Tinggi Arab yang dipimpin oleh Haj Amin al-Husaini, mufti di Yerusalem. Pada Mei 1936, komite menyerukan pemogokan umum untuk memprotes kekuasaan Inggris. Pesan kami sederhana, selama periode mandat Inggris seharusnya secara bertahap memungkinkan kita untuk bergerak menuju kemerdekaan. Ini seharusnya menjadi tujuan mandat. Tapi sayang, tujuan sebenarnya berbeda, yaitu untuk mendirikan negara Yahudi di atas reruntuhan kami untuk mencabut orang Arab dari negara mereka. Itulah yang kami rasakan, bahwa mereka ingin menggantikan kami dengan negara Yahudi. Karena alasan inilah Inggris menjadi penyebab malapetaka kami, dan malapetaka itu adalah Zionisme. Jadi kami bertanya kepada orang-orang, siapa musuh pertama Anda? Inggris. Musuh kedua? Zionisme. Mengapa? Karena Inggris bertanggung jawab. Inggris melindungi mereka dan menganiaya kami. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam.